Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Nadia Azhara bersama kedua teman saya Azal Zulaikha dan Putri Nabila akan menjelaskan tentang bagaimana proses sosial dan sosialisasi itu terjadi di lingkungan kita. Nah, apa sih proses sosial dan sosialisasi itu? Pada dasarnya, proses sosial adalah interaksi antara individu atau kelompok yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menunjukkan pola perilaku yang terulang, sehingga hal tersebut membentuk sistem dan bentuk dalam hubungan masyarakat. Kalau sosialisasi merupakan proses sosial di mana individu itu belajar, menghayati, dan menginternalisasi nilai norma dan kebudayaan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dan berperilaku sesuai dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, jenis sosialisasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang terjadi pada masa kecil di lingkungan keluarga. Maka dari itu sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian awal anak. Nah, yang kedua yaitu ada sosialisasi sekunder, yaitu sosialisasi yang terjadi kemudian dalam kehidupan individu. Misalnya di sekolah, teman sebaya, dan masyarakat luas. Contoh-contoh sosialisasi itu seperti anak yang belajar berbicara dan berperilaku dari keluarga-keluarganya. Lalu ada juga anak yang belajar meniru perilaku dari teman sebayanya di sekolah, dan individu yang mematuhi norma dan aturan dalam masyarakat melalui interaksi di tempat kerjanya. Jadi, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Jadi, apa sih fungsi dan tujuan agen sosialisasi? Yang pertama itu memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Lalu, yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu membuat seseorang mampu mengembalikan fungsi-fungsi melalui latihan introspeksi yang tepat. Yang keempat itu menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Lalu, siapa aja sih agen-agen sosialisasi tersebut? Nah, yang pertama itu keluarga. Mengapa keluarga? Karena di sanalah semua anak-anak mulai mempelajari lingkungan dan terbentuklah sosialisasi. Apa yang terjadi di dalam rumah akan dijalankan anak-anak di luar sana. Lalu yang kedua, yaitu sekolah. Sekolah mengajarkan anak-anak murid tentang ilmu pengetahuan dan dididik secara matang. Lalu, apapun yang terjadi di sekolah harus dipantau oleh guru-gurunya karena dapat berpengaruh terhadap sosialisasi anak-anak. Lalu yang ketiga, yaitu teman sebaya. Teman sebaya juga sangat berpengaruh, apalagi terhadap kehidupan anak-anak kita. Kenapa? Karena apa yang dilakukan dia dan teman-temannya akan terus berlanjut dan dapat mempengaruhi proses sosialisasinya. Yang keempat yaitu media sosial. Media sosial juga sangat berpengaruh. Sebagai contoh kita Gen Z, kita juga pasti akan melihat berita-berita yang terbaru. Jadi kita harus pintar memilah mana yang benar, mana yang salah supaya dapat menghindari hoax dan juga dapat menghindari cyberbullying. Saya, Putri Nabila, akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tahapan sosialisasi. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada preparatory stage atau tahap persiapan, di mana anak mulai mengenal dunia sosial dan belajar meniru. Lalu kemudian yang kedua, ialah play stage atau tahap meniru, yaitu anak berlatih peran sosial dan mulai memahami ekspektasi orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu game stage atau tahap bermain peran kompleks, yaitu anak memahami dan menyesuaikan diri pada aturan sosial yang lebih kompleks. Adapun yang keempat, yaitu imitation state, role taking, dan identification, yaitu tahapan di mana individu belajar meniru, menggunakan peran orang lain, dan membangun identitas diri. Kemudian poin yang selanjutnya ialah bentuk sosialisasi, juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ialah sosialisasi formal, yaitu dilakukan secara terstruktur melalui institusi atau lembaga-lembaga resmi seperti sekolah. Lalu yang kedua ialah sosialisasi informal, terjadi dalam interaksi sehari-hari tanpa aturan resmi.
Contohnya adalah anak yang belajar sopan santun dari kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi represif, yaitu proses pembelajaran dengan dominasi kontrol dan hukuman. Contohnya yaitu guru menghukum murid karena melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah sosialisasi partisipatif, yaitu proses pembelajaran dengan interaksi dua arah yang lebih suportif. Contohnya adalah kegiatan kemasyarakatan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang mohon maaf, semoga bermanfaat.